Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-31. Kita akan membahas dari Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 28 ini adalah ketika Tuhan sepertinya bisu. Bapak Ibu, kita tahu bersama Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud ini sangat dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Mazmur 28 ini, Daud berkata di dalam ayat pertama, dia mengalami pengalaman sepertinya Tuhan membisu terhadap dirinya. Dikatakan dalam ayat pertama ini, Daud berseru. Tuhan sepertinya berdiam diri. Tuhan tidak menjawab dia. Dan dikatakan juga dalam ayat pertama ini, Daud berseru. Tuhan membisu. Artinya Tuhan sepertinya tidak mendengar dan tidak menjawab. Tidak ada penjelasan yang dijelaskan oleh Alkitab mengapa Allah nampaknya membisu dan sepertinya membiarkan Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di tengah keadaan yang Daud alami, sepertinya Tuhan membisu, apa yang dia lakukan? Karena saya percaya pengalaman Daud ini kita pernah atau mungkin sedang mengalaminya. Karenanya kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Dari Daud ya kita belajar ketika Allah sepertinya membisu. Yang pertama saya pelajari dari Mazmur pasal 28 ini adalah tetap hidup benar, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Kita lihat dalam ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Nah, di dalam ayat ketiga itu ada kalimat Daud berkata, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Kalimat Daud ini ya menjelaskan kepada kita bahwa Daud itu tidak berlaku fasik. Daud tidak berlaku jahat di mata Tuhan. Daud tetap hidup benar. Daud tetap hidup di jalan Tuhan. Nah, kalau saya lihat dalam ayat-ayat keempat dan kelima, di situ saya mendapatkan gambaran tentang hidupnya Daud. Bahwa Daud itu tidak melakukan kejahatan seperti orang fasik. Bahwa Daud itu tidak berlaku munafik seperti orang fasik. Bahwa Daud itu percaya akan keadilan Tuhan. Kalau dia hidup benar, ya Tuhan akan
melakukan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Daud mengindahkan atau peduli kepada pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari ketika Tuhan sepertinya membisu, ya, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-7 dikatakan oleh Alkitab, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Daud berkata, di tengah sepertinya Tuhan membisu, Daud berkata, kepada Tuhan, hatiku percaya. Ya, Daud percaya bahwa Tuhan mendengar doa dan permohonannya. Dia nggak mau tertipu dengan perasaannya. Ya, kepercayaan Daud ini terlihat dari yang pertama itu Daud tetap berdoa. Yang kedua, Daud itu tetap bersyukur dan bersuka cita. Kalau kita lihat dalam ayat ke-7, bagian B lah yang saya sebut bagian B ya, dikatakan begini. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Jadi Daud tetap bersuka cita. Dan dikatakan, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadamu. Daud tetap bersyukur. Jadi kepercayaan Daud itu terlihat dari Daud tetap berdoa atau berseru kepada Tuhan. Yang kedua, Daud tetap bersyukur dan bersuka cita. Ketika Tuhan sepertinya bisu, tetaplah hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Tetaplah percaya. Maka Anda akan melihat Tuhan bekerja memberkati Anda. Anda akan melihat Tuhan akan menolong Anda. Anda akan melihat Tuhan menjawab doa-doa Anda dan memberikan mujizat bagi Anda. Jangan cari tahu, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan sepertinya membisu. Anda tidak perlu cari tahu. Tetapi yang Anda pastikan adalah Anda tetap berjalan dalam kebenaran, Anda tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, dan Anda tetap memiliki kepercayaan. Kiranya firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu di akhir program ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Berkatilah mereka. Tolonglah mereka di dalam setiap pergumulan dan masalah mereka. Bawalah mereka semakin dekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Bawalah mereka berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, ampuni dan lepaskan yang berdosa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita mengalami kuasa dari doa-doa kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.